Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SimGhost Clinic. Kali ini saya akan membahas mengenai instalasi SimGhost di VirtualBox. Oke, langsung saja. Saya akan bahas dari dokumentasi ya, agar teman-teman bisa mengikuti. Di sini saya buka Google untuk mencari dokumentasi SimGhost dengan ketikan SimGhost 2 di sini ya, SimGhost 2. Kemudian ada di nomor 1 dokumentasi SimGhost. Bisa diperhatikan ya URL-nya. Pada tanggal 9 Oktober 2023 URL-nya masih seperti ini. Kemudian bisa kita klik mulai. Nah, di sini ada menu ya. Langsung saja ke menu instalasi di bagian VirtualBox. Nah, VirtualBox ini digunakan untuk praktek mandiri atau untuk demo aplikasi. Jadi VirtualBox ini tidak bisa digunakan, bukan tidak bisa digunakan, tidak disarankan untuk digunakan di klinik, bahkan rumah sakit ya, apalagi rumah sakit. Nah, di sini digunakan untuk praktek mandiri atau untuk demo aplikasi ya. Oke, silakan download terlebih dahulu VirtualBox-nya di URL yang sudah diberikan di sini, VirtualBox. Di sini saya menggunakan macOS ya. Jadi saya menggunakan macOS. Bagi teman-teman menggunakan Windows silakan. Bagi teman-teman menggunakan Linux juga silakan download. Oke. Setelah di-download silakan ikuti di sini, jalankan file VirtualBox installer ya. Klik next terus sampai selesai. Setelah selesai kita buka program VirtualBox-nya. Nah, di sini saya buka VirtualBox yang sudah saya install ya. Oke. Di sini sudah ada VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih icon baru. Oke, di sini baru saya pakai bahasa Inggris, jadi di sini new. Nah, ini tampilan di Windows mungkin akan sedikit berbeda ya, seperti di dokumentasi seperti ini. Tapi intinya sama ya. Untuk pertama kita isi nama. Di sini saya buat nama SimGhost Backup ya. SimGhost Backup. Karena ini akan saya gunakan untuk membackup data-data sekaligus untuk demo ya. Atau saya bikin SimGhost demo kali. SimGhost Backup aja deh. Oke, di sini foldernya saya defaultkan ya. Kemudian ada di sini ISO image. Nah, ini kita download terlebih dahulu ya. Apakah teman-teman ingin menggunakan Alma Linux ataupun Rocky Linux? Di sini saya menggunakan Alma Linux. Teman-teman bisa cari terlebih dahulu installer Alma Linux di sini di Google. Oke, di sini ada Alma Linux. Silakan menuju ke websitenya ya. Di sini ada download. Nah, silakan teman-teman download yang ISO image yang minimal aja ya. Jadi nggak terlalu besar. Di sini ada yang minimal. Oke, silakan di-download. Setelah di-download, buka lagi VirtualBox-nya. Nah, di sini saya pilih Alma Linux yang sudah saya download. Oke, silakan teman-teman cari kalau belum ya. Sini saya klik. Kemudian ini default. Saya lihat dulu di Windows-nya. Oke, sama saja. Klik lanjut. Oke, di sini saya lanjut. Nah, di sini dia minta username ya. Di sini saya bikin nama saya sendiri aja. Kemudian password. Sebentar. Oke, kemudian di sini ada hostname, saya biarkan ya seperti biasa. Kemudian di sini domain name-nya juga saya biarkan default. Kemudian di sini saya klik next. Oke, di sini mengatur memori ya. Nah, ini penting bagi device itu minimal menurut saya 16 GB ya RAM-nya.
Di sini saya ada 16 GB RAM. Jadi walaupun praktek mandiri menggunakan VirtualBox, tapi device-nya juga harus mumpuni ya. Dan juga di sini prosesornya saya pakai 4 CPU. Nah, di sini karena saya pakai RAM-nya 16 GB, saya set ke 8 GB karena ini memang minimal dari SIMGOS ya. Ini 8 GB. Kemudian CPU. Nah, CPU ini ketika saya set 2, ini Alma Linux saya nggak berjalan ya. Kemudian kalau saya set ketiga, ini bakal error karena dia memakan CPU yang terlalu besar. Jadi saya mau nggak mau nih harus satu nih. Idealnya sih menurut saya harusnya 2 ya. Cuman kembali lagi ke perangkat masing-masing ya. Oke, di sini saya tidak centang yang ini, enable EFI. Saya klik next. Oke, kita lihat lagi tutorialnya di Windows. Oke, sama saja ya. Sama saja. Kemudian di sini create virtual hard disk now. Di sini saya menggunakan 20 GB. Nah, ini saya buat default ya karena saya tidak ingin menyimpan banyak data. Kalau bagi teman-teman yang praktek mandiri mungkin ingin menyimpan banyak data, bisa disetkan lebih lagi. Cuman diperhatikan ya kapasitas penyimpanannya masih sisa berapa. Memang lebih baik sebenarnya pakai server tersendiri, tidak menggunakan VirtualBox walaupun itu praktek mandiri gitu. Nah, di sini saya nextkan lagi. Ini sudah selesai ya, saya klik finish. Oke. Nah, di sini ada error. Cannot run guest install. Oke, ini ada failure ya. Saya klik start saja. Oke, dia start virtual machine. Nah, di sini ada error virtual machine failed to boot. Oke, di sini hanya dia gagal untuk ngebooting ya. Jadi saya pilih lagi Alma Linux yang sudah saya download. Kemudian mount and retriboot. Oke, ini di sini dia retry. Nah, di sini bisa langsung ke atas ya, install Alma Linux, nggak usah tes lagi. Kemudian klik enter. Oke. Sembari menunggu, kita lihat dulu dokumentasi. Ini dokumentasi untuk Windows. Bisa teman-teman samakan ya. Nah, ini kita sudah tahap di pengaturan jaringan nanti. Oke, ini saya tunggu dulu ya sampai selesai. Sebenarnya sebelum start itu kita bisa atur jaringan terlebih dahulu. Di sini saya buka lagi VirtualBox-nya ya. Sebentar saya cancel dulu nih VirtualBox-nya. Oke, kembali lagi. Tadi saya ada gangguan di VirtualBox-nya, jadi saya stop. Di sini kita buka settings ya, di SIMGOS yang sudah kita install, kemudian ke network. Nah, pilih di adapter 1 ini NAT, sudah defaultnya NAT. Kemudian adapter 2-nya ini kita enablekan, kemudian ke host only network ya, kalau di saya, karena host only adapternya deprecate. Nah, ini dibiarin aja ya, host network. Oke. Nah, host network ini dapat dari mana? Dia dapat dari tools. Di sini kita buka tools, kemudian properties ya. Kalau di Windows itu ini dilewatin aja tutorial yang ini, langsung ke sini melalui aplikasi VirtualBox. Manager jaringan host, kemudian property. Nah, jadi property, kemudian di sini host network. Nah, ini saya pilih tadi ya. Ini saya biarkan default sesuai dengan VirtualBox saya. Jadi 56.1 sampai 56.199. Oke. Setelah selesai, saya kembali lagi ke SIMGOS backup saya.
kemudian saya start. Oke, setelah dijalankan, kita tunggu dia untuk proses instalasi ya. Jadi video ini akan saya skip terlebih dahulu sambil menunggu instalasi. Oke, di sini saya sudah masuk tahap instalasi Alma Linux. Di sini pilih bahasa ya, saya menggunakan bahasa Inggris saja. Oke, United States, continue. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Saya langsung ke pilihan sistem, di sini installation destination. Nah, kalau di dokumentasi SimGhost, teman-teman bisa lihat di bagian uji coba ya. Oh, sebentar, salah saya. Di bagian sistem operasi ya, sistem operasi. Oke. Di sini saya pilih harddisk yang sudah saya buat tadi, harddisk virtual ya, 20 GB. Diklik ini sampai ada tanda centang. Kemudian custom. Kemudian done. Oke. Di sini jika tidak ada di sini seperti di dokumentasi ya. Bentar. Di dokumentasi ini apabila ada seperti ini nih. Nih ada yang terinstall di storage kita, bisa kita hapus ya. Bisa kita hapus dengan klik storage itu, kemudian kita klik minus di sini. Oke. Jika sudah kosong seperti ini, bisa klik di sini, klik here to create them automatically. Oke. Setelah diklik, kemudian balik lagi ke dokumentasi. Oke, di sini apabila ada /home ya, maka harus dihapus. Kebetulan di saya tidak ada /home, tapi biasanya nanti kalau di server teman-teman biasanya ada. Kalau ada boleh nanti dihapus, tapi diingat dulu ya /home ini berapa. Contoh misalnya /home itu 872,69 GB. Nah, ini diingetin terus ditambah dengan /root. Nah, root itu yang ini ya, yang garis aja, yang slash aja. Ditambahkan dengan root. Misalnya rootnya 50 GB. Jadi total si root ini harus 922,69 GB. Oke. Kembali lagi di sini karena tidak ada home, bisa saya langsung done saja. Oke, di sini accept change. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa ke root password. Karena di sini sudah disetting ya, time date saya sudah automatically karena dia udah connect dengan internet. Jadi sini tidak perlu saya konfigurasi lagi. Kemudian di sini ada root password. Nah, di sini masukkan password untuk login ke Alma Linux ya, bukan ke SimGhost. Jadi harus diingat ya. Ini untuk masuk ke sistem. Nah, jangan lupa di sini allow root SSH login with password. Ini dicentang. Kemudian done. Oke. Di sini sebenarnya sudah selesai. Cuman biasanya saya buat juga user creation. Di sini untuk backup saja ya, jika saya lupa password untuk root tadi. Jadi saya tambahkan. Kemudian saya centang make this user administrator. Oke, saya masukkan password. Done. Oke, ini sudah selesai ya, nggak ada yang warning lagi. Bisa kita begin installation, kita mulai instalasi. Oke, di sini kita tunggu saja nih
instalasinya sampai selesai. Videonya saya skip dulu ya sambil menunggu instalasi. Baiklah, kita lanjutkan ya. Ini baru saja selesai. Kemudian apabila sudah selesai, silakan teman-teman klik reboot system di bawah sini. Saya klik ya. Dan ini lama sekali saya menunggunya karena memang device saya kurang mendukung ya. Jadi saran saya sebaiknya walaupun praktik mandiri, ada baiknya menggunakan server atau device yang memang benar-benar mumpuni untuk menjalankan SimGhost ini ya. Oke, di sini saya sedang reboot. Oke, di sini sudah masuk, ada tulisan login. Bisa kita login ke root ya, user yang kita buat, kemudian password yang sudah kita buat tadi di awal ya. Oke, ini incorrect, passwordnya salah. Baiklah, kembali lagi ya, maafkan saya, sepertinya saya salah password karena susah sekali merekam menggunakan HP untuk suaranya ya. Jadi di sini saya install ulang karena saya lupa password rootnya. Sini saya login kembali ya. Sebentar. Oh, sepertinya ada kesalahan saat caps lock saya nih. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke server ya. Ini belum masuk ke SimGhost, kita masuk ke server. Kemudian di sini diminta untuk setting jaringan. Sebenarnya kalau sudah menggunakan VirtualBox kita tidak perlu menyeting lagi ya. Tapi kalau teman-teman menginstal menggunakan server sendiri, nanti perlu menyeting sesuai dengan IP yang didapat dari ISP ya. Ini saya lewatkan, jadi saya lewatkan. Kemudian kita bisa masuk ke uji coba. Nah, di sini ada uji coba. Nah, pada tahap ini yaitu pembaruan uji coba pada versi terbatas. Nah, pembaruan pertama kali menggunakan aplikasi putih ya. Jadi di sini aplikasi putih ini biasanya untuk Windows. Apa kegunaannya? Jadi di sini ketika kita menggunakan VirtualBox ataupun server, yang kita dapatkan hanya layar seperti ini ya, hanya layar hitam dan cuma bisa memasukkan teks seperti itu. Nah, di VirtualBox ini agak susah ya kalau untuk mau copy paste. Saya kurang tahu nih, mungkin teman-teman ada yang tahu. Dan ada baiknya kita menggunakan aplikasi kedua ya. Yaitu kalau di Windows itu menggunakan putih, teman-teman bisa download ya putih, cari di Google. Atau di sini saya menggunakan Mac ya. Saya bisa ketikkan terminal. Di sini ada terminal ya. Oke, di sini, nah ini terminal saya ya. Kalau teman-teman buka putih nanti akan diminta untuk memasukkan IP server ya. Di sini IP server, IP VirtualBox saya bisa saya cek di sini. Kita ke setting atau di ini deh. Di mana ya VirtualBox ya? Ketikkan IP Oke. Nah, di sini ada, di sini masih belum muncul ya. Coba nm-toy. Ini edit. Ini sebenarnya sudah otomatis harusnya ya. Saya cek dulu ya, saya cek ping Google dulu.
Ini sudah aktif sebenarnya ya. Jadi kita tinggal mencari IP-nya berapa nih. Sebentar, seingat saya ada di mana ya? Oke. Oke, saya stop terlebih dahulu kalau begitu. Saya matikan dulu ya ini VirtualBox-nya untuk mengecek IP saya berapa. Oke, di sini di settings, kemudian network, adapter 2. Oh, adapter 2-nya nggak saya hidupin. Ya, adapter 2 saya hidupin. Saya hidupin dulu ya di sini. Oke. Ini nggak ada. Saya okein. Oke, saya start ulang ya. Oke. Tadi saya lupa aktifkan karena saya install ulang ya. Jadi saya lupa mengaktifkannya. Nah, di sini kita start ulang servernya. Sebenarnya proses ini sama saja dengan proses menghidupkan server fisik ya. Oke, ditunggu. Kemudian kita login lagi ke akun root yang telah kita buat ya. Akun root, password. Oke, ini sudah masuk. Kemudian saya cek lagi IP saya. Oh, di sini ini nih. 192.168.56.6/24. Nah, berarti karena tadi di network saya itu 192.168.56.1 mulainya sampai terakhir 199. Nah, di sini dia kasih otomatis yaitu 56.6. Oke. Jadi inilah yang akan kita akses nanti. Jadi di sini saya akses menggunakan terminal. Kalau teman-teman di Windows bisa menggunakan putih ya, silahkan masukkan. Di sini kalau menggunakan terminal, saya masukkan dulu SSH, kemudian nama usernya root, kemudian add IP-nya 192.168.56.6. Nah, ini di putih teman-teman cukup masukkan root saja untuk username dan IP address-nya, kemudian simpan ya. Kemudian di sini saya enter. Oke, di sini minta saya yes. Kemudian masukkan passwordnya. Oke, ini sudah login ya tandanya. Nah, di sini mulai kita masuk ke dokumentasi uji coba. Jadi pertama kita update package Linux. Nah, di sini teman-teman bisa copy saja ya. Saya copy. Kemudian paste. Kalau di putih itu kalau tidak salah klik kanan ya. Enter. Oke. Di sini kemungkinan ada proses-proses yang bakal saya skip videonya karena mungkin akan memerlukan waktu yang lama ya. Jadi di sini dan F update min Y. Oke, enter. Di sini dia sedang mendownload update, memeriksa update ya. Ini kalau di Rocky Linux, kemudian ini kalau di CentOS 7. Nah, persiapan untuk install repo SimGhost-nya dulu. Ini bisa copy ya, teman-teman copy. Kembali lagi ke terminal. Ini kalau lama saya skip ya. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke cek update repo SimGhost. Di sini kita kopikan lagi, pastekan. Kemudian di cek update SimGhost kita pastekan lagi. Oke, di sini dia akan mengecek update SimGhost. Oke, kita bisa ke bawah terlebih dahulu, kemudian menampilkan daftar package SimGhost. Di sini kita copy lagi. Oke, sembari menunggu. Ini tergantung kecepatan internet teman-teman dan juga device ya. Dan memang menggunakan VirtualBox ini bagi saya sangat lama sekali.
Jadi saya sarankan memang baiknya menggunakan server ya. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita cek daftar paket SIMGOS. Saya pastekan lagi. Nah, di sini ada dua ya. Yang terakhir ini versi 2.4.17 23080100. Oke. Kalau sudah seperti itu bisa kita lanjut ke ini, kita skip ya. Ke install paket SIMGOS 2 di sini DNF install SIMGOS. Bisa teman-teman ketik atau copy ya. DNF install SIMGOS kemudian enter. Kemudian ketik Y dan enter. Oke, di sini proses download SIMGOS ya. Nah, proses ini lumayan lama. Jadi mungkin bisa makan waktu sampai 2 jam ya. Dan itu normal-normal saja karena dia akan mengekstrak database-nya ICD-10 ya. Oke, kita bisa monitoring installnya sampai mana nih? Dengan cara klik menu monitoring progress ya, dari situ monitoring progress, kemudian kita kopikan perintahnya, lalu buka terminal baru ya, atau di putih baru, sama saja. Login lagi dengan akun dan IP address tadi. Oke, sekarang sudah masuk, silahkan paste yang sudah kita copy tadi. Kemudian enter ya untuk mengecek status dari instalasi kita. Oke, di sini sudah mulai tuh. Jadi sekarang kita menunggu ya, sambil monitoring instalasinya sudah sampai mana. Oke, ini videonya saya skip terlebih dahulu. Oke, ini sudah selesai. Bisa teman-teman keluarkan terlebih dahulu dengan Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian ini bisa teman-teman close. Nah, di terminal satunya sudah komplit dan kembali lagi. Oke, di sini bisa kita lanjutkan prosesnya ke ubah mode SIMGOS RS ke SIMGOS Clinic. Di sini bisa teman-teman copy, kemudian dipaste, oke, di enter. Sudah change mode SIMGOS to Clinic. Oke, kita bisa lewatkan yang ini. Oke, di sini sebenarnya sudah selesai ya. Teman-teman bisa cek di IP yang tadi, saya lupa. 192. Oke, 192 ini IP teman-teman ya. Jadi tergantung dengan ISP teman-teman. Titik 6 slash apps slash SIM besar ya, simple. Oke, ini tandanya sudah berhasil ya, kita instalasi SIMGOS Clinic di VirtualBox. Jadi teman-teman bisa lanjut ke step konfigurasi. Oke, step konfigurasi akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekian video tentang instalasi SIMGOS Clinic ataupun untuk dokter pribadi ya, praktek dokter mandiri di VirtualBox. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.